Panglima TNI beserta jajaran pada Satgas Pengamanan VVIP Presidensi G20 akan berkantor di Command Center atau Posko Komando Gabungan Terpadu Pengamanan yang berlokasi di ITDC Nusa Dua Bali. Untuk informasi selengkapnya, berikut wawancara jurnalis MGN Diandra Mukni dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dari Nusa Dua Bali. Saat ini saya sedang berada di Posko Komando Gabungan Terpadu Pengamanan VVIP KTT G20 yang berada di kantor ITDC Nusa Dua Bali, di mana nantinya Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan berkantor di Command Center atau di posko ini dari mulai tanggal 12 November 2022 hingga rangkaian acara KTT G20 berakhir. Dan di sini bisa dilihat bahwa di posko Kogapatpam yang ada di ITDC ini bisa dilihat sejumlah rangkaian mulai dari CCTV di Apurva atau di beberapa venue penyelenggaraan KTT G20, lalu juga ada di Tahura. Seperti yang ada di sini, ada Tahura Mangrove, di sini ada Apurva Kempinski, lalu juga ada pantauan bandara atau landasan udara Ngurah Rai untuk memantau bagaimana kesiapan maupun juga apa saja yang terjadi selama rangkaian KTT G20 ini berlangsung. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut soal posko Kogapatpam ini, kita akan langsung bertanya kepada Jenderal Andika Perkasa, Bapak Panglima TNI. Selamat siang, Bapak. Siang, Mbak. Nah, Pak, untuk soal Command Center Pengamanan VVIP KTT G20 yang ada di ITDC ini sebetulnya apa saja sih Pak yang disediakan dan apa saja yang bisa kita pantau dari sini? Kita pertama bisa melihat semua aset di udara. Jadi yang lagi terbang sekarang, pesawat terbang, itu kita bisa lihat. Ada beberapa aplikasi. Salah satunya adalah misalnya aplikasi yang dimiliki oleh TNI. Coba tampilkan di sana ya, di sana yang TDAS. Nah ini Mbak, ini adalah Pulau Bali. Dan ini adalah yang pesawat yang sedang terbang. Dan kita bisa langsung tahu, misalnya ini deh, coba ini, yang ini, diklik. Yang ini diklik. Nah, jadi info tentang penerbangan apa yang sekarang di sini, itu kelihatan di sini. Jadi posisi geografisnya, latitude, longitude-nya kelihatan. Kemudian menuju kemana ini derajat menujunya, kecepatannya berapa. Mereka teridentifikasi sejak jam berapa, kemudian dan seterusnya. Itu bisa. Nah ini juga begitu Mbak, kalau kita lihat ini. Ini kan juga semua penerbangan yang sedang berlangsung. Jadi kedatangan kepala negara pun bisa kita mulai laporkan. Misalnya nanti mereka approach, yang pertama nanti kan direktur dari Asian Development Bank. Nanti malam jam 19, sudah mulai nih. Berarti kita sudah on operasional. Beliau menggunakan pesawat komersil, tapi udah bisa kita detect. Jadi kita misalnya pada saat pesawat sudah berada di sini, atau bahkan misalnya dari Jakarta misalnya transit, kita sudah bisa infokan ke jajaran. Jajaran presiden atau direktur dari Asian Development Bank sudah take off dari Jakarta misalnya, menuju ke Bali. Jadi semua itu bisa kita infokan. Untuk kesiapan dari teknologi-teknologi yang ada di sini Pak, ini seperti apa? Ya, teknologi kita jelas kita kan kerjasama Mbak ya, koneksi internetnya jelas kita didukung oleh Telkom, teman-teman, kemudian jaringan selulernya juga begitu, kita dibantu, sehingga jangan sampai lagging, karena kalau lalu lintas penggunaan internet di zona ini terlalu padat kan nanti CCTV-nya juga akan blur, karena bandwidth-nya nggak terlalu cukup gitu-gitulah. Sejauh ini kita untuk TNI, kita terdukung penuh sehingga semuanya bagus. Berarti mulai Sabtu malam ini sudah on operasional di posko Kogapatpam VVIP KTT G20 dan Bapak Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan berkantor di sini selama berlangsungnya KTT G20. Oh iya. Ya. Sampai selesai. Sampai selesai. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Andika atas waktunya. Demikian wawancara saya beserta Bapak Andika Perkasa, Panglima TNI. Dari Bali, Diandra Mukni, Ridwan Bima, jurnalis MGN.